Tudu tudu du 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 du. Thanks buat kalian yang sudah subscribe. Berkat kalian, sekarang saya sudah punya 1000 subscriber. Thanks. Thanks. Hai, selamat datang di King Kong King TV. Terima kasih sudah mampir. Kali ini kita akan membahas beberapa aktor yang depresi karena pendalaman karakter di film. Siapa saja aktornya? Simak videonya. Tugas aktor ialah memberikan kesan hidup pada karakter, memberikan sugesti positif kepada penonton, dan memberikan panutan sebagai karakter yang dianggap nyata. Karena terlalu mendalami karakter, ada aktor yang malah mengalami depresi. Dan juga, ada aktor yang bisa pulih kembali, namun ada yang hidupnya berakhir tragis. Ada aktor Hollywood yang memang sudah nyaman memerankan karakter yang mirip-mirip di film berbeda. Namun, ada juga aktor yang berani menantang dirinya untuk memerankan karakter yang benar-benar berbeda di setiap film yang dibintanginya. Nah, aktor yang berani bereksperimen biasanya melakukan berbagai metode ekstrim untuk mendalami karakter. Metode yang digunakan aktor Hollywood demi pendalaman karakter pun bermacam-macam. Ada yang harus mengubah bentuk tubuhnya, ada yang mengurung diri untuk bisa memahami karakternya, hingga menghadapi lokasi syuting yang medannya sulit. Usaha besar tersebut memang gak mudah. Bahkan ada beberapa aktor yang mengalami depresi karena terlalu larut dengan karakter yang diperankan. Nah, siapa saja aktor Hollywood yang pernah mengalami depresi karena terlalu mendalami karakter? Simak daftarnya. Yang pertama ada aktris cantik Anne Hathaway dalam film Les Miserables yang rilis pada tahun 2012. Saat mendapatkan peran Fantine di Les Miserables yang rilis pada tahun 2012, Hathaway baru saja menyelesaikan perannya sebagai Selene Kyle di Dark Knight Rises yang rilis pada tahun 2012. Agar bisa mendapatkan penampilan yang dibutuhkan untuk menjadi Fantine, Hathaway harus melakukan diet ketat bahkan sampai menurunkan 12 kg berat badannya dalam waktu singkat. Usaha kerasnya pun berbuah hasil. Les Miserables untung besar dan diterima baik oleh penonton maupun kritikus. Enggak hanya itu, Hathaway pun mendapatkan penghargaan Best Supporting Actress di Oscar pada tahun 2013. Walau sukses mendapatkan Oscar, Hathaway ternyata merasa enggak bahagia dengan pencapaiannya tersebut. Hathaway mengaku bahwa dia sedikit kehilangan akal sehat ketika melakukan proses syuting Les Miserables. Dia juga merasa enggak bahagia ketika menerima Oscar-nya karena mendapatkan penghargaan dari memerankan karakter yang begitu menderita. Yang kedua, ada Adrien Brody dalam film The Pianist yang rilis pada tahun 2002. Anne Hathaway bukan satu-satunya aktor yang harus mengurangi berat badan secara drastis demi memerankan suatu karakter. Untuk memerankan Władysław Spillman di Pianist yang rilis pada tahun 2002, Adrien Brody sampai mengurangi berat badannya sebanyak 14 kg dalam waktu 6 minggu. Brody mengakui bahwa perubahan berat badannya membuat dia jadi mudah tersinggung. Untuk semakin bisa merasakan kepedihan karakternya, Brody sampai menjauh dari orang terdekatnya agar bisa merasakan kesepian dan kehilangan. Namun karena terlalu mendalami karakternya, Brody akhirnya mengalami depresi dan merasa hancur secara fisik. Untungnya, pengorbanan Brody membuahkan hasil. Dia mendapatkan penghargaan Oscar Best Actor pada tahun 2003 berkat perannya di The Pianist. Yang ketiga, ada Brad Pitt dalam film Interview with the Vampire. Dengan wajah tampannya,
Enggak heran jika Brad Pitt mendapatkan peran Louis the Point du Lac di Interview with the Vampire yang rilis pada tahun 1994. Pitt pun dirias dengan wajah pucat dan menggunakan lensa kontak agar mendapatkan tampilan yang benar-benar mirip dengan vampir. Walau enggak melakukan banyak aksi seperti film-filmnya yang lain, Pitt malah mengaku depresi saat memerankan karakter ini. Pitt merasa sengsara ketika melaksanakan perannya sebagai Louis. 6 bulan syuting di tempat yang gelap serta menggunakan tata rias dan lensa kontak membuatnya merasakan depresi saat proses syuting. Apalagi, peran Louis yang dianggap enggak berwarna membuatnya semakin merasa tertekan. Suatu ketika, Pitt pun enggak tahan untuk meneruskan perannya di Interview with the Vampire dan berniat untuk mundur. Namun karena harus membayar 40 juta dolar Amerika sebagai denda atas kemundurannya, Pitt pun mengurungkan niatnya. Yang keempat, Heath Ledger dalam film The Dark Knight yang rilis pada tahun 2008. Salah satu aktor terbaik Hollywood, yaitu Heath Ledger, mengembuskan nafas terakhirnya di usia yang masih relatif muda, yaitu 28 tahun. Dia meninggal karena overdosis obat yang telah diresepkan kepadanya. Kematian Ledger terjadi tepat 6 bulan sebelum The Dark Knight rilis. Walau keluarganya menyangkal, banyak yang menduga jika kematian Ledger disebabkan karena depresi saat memerankan Joker. Dugaan Ledger yang mengalami depresi karena peran Joker semakin kuat ketika ayahnya memperlihatkan isi diary Ledger kepada publik. Untuk mendalami perannya, Ledger pernah mengungkapkan bahwa dirinya mengurung diri di sebuah kamar hotel selama sebulan untuk menemukan suara yang tepat untuk Joker dan mencari inspirasi. Inspirasi yang dia dapatkan kemudian dituliskan di diarinya. Lalu ada fakta yang mengejutkan seputar diary Ledger sebelum Ledger menyelesaikan proses syutingnya. Dia sempat menuliskan kata "bye-bye" di diarinya. Ayahnya pun mengaku begitu sulit melihat isi diary tersebut setelah kematian anaknya. Yang kelima, ada Jake Gyllenhaal dalam film Everest yang rilis pada tahun 2015. Untuk membintangi sebuah film tentang pendakian gunung, Jake Gyllenhaal pun harus mempersiapkan fisiknya sebelum menghadapi proses syuting. Demi perannya sebagai Scott Fisher di Everest yang rilis pada tahun 2015. Gyllenhaal melakukan latihan lewat simulator ketinggian. Namun Gyllenhaal dan aktor lainnya malah terlalu lama menghabiskan waktu di alat tersebut. Lewat simulator ketinggian, Gyllenhaal dibuat merasakan kondisi di ketinggian antara 26.000 sampai 36.000 kaki. Akibat kelamaan berada di alat tersebut, Jack dan aktor lainnya merasa keanehan di dalam diri mereka. 3 hari setelah melakukan percobaan di simulator ketinggian, Gyllenhaal mengaku sempat mengalami depresi. Next, yang keenam, Shelley Duvall dalam film The Shining yang rilis pada tahun 1980. Disebut sebagai salah satu film horor terbaik sepanjang masa. Proses syuting The Shining yang rilis pada tahun 1980 itu ternyata sampai mengorbankan psikis salah satu pemerannya. Bukan karena ada pengalaman mistis atau horor saat proses syuting. Namun, sang sutradara yaitu Stanley Kubrick bersikap terlalu keras kepada aktris yang memerankan Wendy Torrance. Shelley Duvall kabarnya dipaksa untuk melakukan salah satu adegan The Shining sebanyak 127 kali. Saking tegasnya Kubrick, Duvall sampai mengaku stres selama proses syuting hingga menyebabkan rambutnya mengalami rontok parah. Duvall dikabarkan masih mengalami masalah mental selama bertahun-tahun setelah melakukan syuting The Shining. Yang ketujuh, yang sekaligus yang terakhir, ada Marion Cotillard dalam film Le Chien Rose. Marion Cotillard
mendapatkan penghargaan Best Actress Oscar pada tahun 2008 lewat perannya di Lapien Rose yang rilis pada tahun 2007. Namun, Cotillard mengaku bahwa dirinya terlarut dalam karakternya di film tersebut. Dia sampai kesulitan bertemu dengan teman-teman dan keluarganya karena dianggap bertingkah aneh. Dia mengaku nggak suka dianggap aneh oleh orang lain. Namun di sisi lain, dia merasa kesulitan untuk lepas dari karakternya di Lapien Rose. Itulah deretan aktor Hollywood yang pernah mengalami depresi karena terlalu terlarut dalam karakter yang mereka perankan. Ada yang bisa kembali pulih, namun ada juga yang malah berakhir tragis. Di antara beberapa aktor yang saya sebutkan tadi, mana yang menurut kalian yang paling tragis? Ya, terima kasih telah menonton video ini. Silakan tinggalkan like, subscribe, dan komen. Haters juga nggak apa-apa. See ya di next video. Bye.